Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Journey's End, yang diangkat dari novel karya S.C. Serif tahun 1928. Dirilis pada tahun 2017 ya Bro Bre. Film ini berlatar belakang pada Perang Dunia Pertama, di mana menceritakan tentang satu kompi tentara Inggris yang baru saja memulai rotasi 6 hari di garis depan. Mereka tahu bahwa tidak akan berada di sana selama itu. Tapi karena serangan Jerman sudah dekat, mereka tidak punya pilihan selain menerima beban itu. Apakah mereka akan bisa melewati perang tersebut dengan selamat? Oke, sebelum kita kalur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja kalur ceritanya Bro Bre. Let's go! Yeah! Musim semi 1918. Sebuah rumor menyebar di kalangan tentara Inggris, di mana Jerman akan melancarkan serangan yang menghancurkan parit pertahanan bagian utara Prancis. Setiap prajurit ditugaskan 6 hari dalam sebulan, bergantian menjaga parit tersebut, tanpa tahu siapa yang akan di sana ketika serangan itu datang. Senin 18 Maret 1918, di barak peristirahatan Saint Quentin, Prancis Utara. Waktunya pergantian kompi yang akan bertugas menjaga parit. Selama 6 hari ke depan, kompi pimpinan Kapten Stanhope yang dibantu Letnan Osborne, Letnan 2 Trotter, dan Letnan 2 Hibbert akan menjaga pertahanan terdepan itu dengan penuh kecemasan. Setelah mengatur pasukannya, Stanhope memimpin mereka menuju medan perang. Sementara itu, seorang perwira muda, Letnan 2 Raleigh, baru saja tiba di markas tentara Inggris di Amiens, Prancis. Dia ini adalah keponakannya jenderal yang memimpin tentara Inggris di situ. Kemudian Raleigh meminta kepada pamannya agar ditempatkan di kompinya Stanhope karena mereka adalah teman sekampung. Tapi pamannya memperingatkan kalau kemungkinan pasukannya Stanhope akan menjalani pertempuran sengit. Raleigh tidak masalah karena tujuannya ke Prancis memang untuk berperang. Sedangkan Stanhope dan pasukannya sudah setengah jalan. Dan ketika berpapasan dengan kompi yang mereka gantikan tanpa diduga, semua persediaan amunisi dibawa kembali ke markas oleh mereka. Keadaan di parit juga sangat tidak terurus akibat rumor penyerangan Jerman. Kita diperlihatkan Osborne menemui Kapten Hardy, pemimpin kompi yang mereka gantikan. Hardy memperingatkan bahwa ada pengiriman tentara Jerman dalam jumlah besar baru-baru ini. Dia juga mencemaskan Stanhope yang menurutnya terlalu kecanduan minuman keras. Es batu kali maksudnya, ora. Namun Osborne tak begitu suka dengan pandangan Hardy ke Stanhope. Selagi Stanhope memerintahkan pasukannya memperbaiki tembok parit, Osborne mengecek kondisi pertahanan Jerman yang hanya berjarak 60 meter dari mereka. Ketika serah terima tugas, hanya tersisa 115 peluncur granat yang sudah berkarat dengan 500 buah granat Mills. Sedangkan sisa amunisi sudah tidak ada. Bahkan bohlam lampu pun dibawa kembali oleh Hardy. Sementara itu, Raleigh sampai di Quentin dengan diantar sebuah kendaraan. Dari sana, dia melanjutkan berjalan kaki menuju parit bersama beberapa prajurit. Sesampainya di sana, Raleigh diantar Sersan Watson ke bangkar komando dan disambut dengan ramah oleh Osborne. Raleigh pun memberitahu bahwa dia dan Stanhope sudah saling kenal. Namun Osborne memperingatinya kalau kepribadian Stanhope sudah berubah akibat tekanan yang dia terima selama memimpin kompi dalam masa kritis ini. Lalu Osborne memperkenalkan pegawai dapurnya yang bernama Mason dan asistennya Turner. Singkat cerita, perbaikan parit berlangsung hingga malam. Stanhope juga sesekali mengintip pertahanan Jerman dengan penuh kecemasan. Begitu kembali ke bunker, dia langsung marah-marah akan kondisi parit. Namun begitu bertemu dengan Raleigh, mendadak dia jadi gugup. Raleigh pun memberitahunya bahwa dia kesini sesuai ajakan Stanhope saat masih di kampung. Dan kita diperlihatkan selama makan malam Stanhope sangat gugup di hadapan Raleigh karena kondisinya saat ini.
Mendadak Stanhope pun memarahi Mason karena tak memiliki lada untuk supnya. Hal itu membuat Raleigh terkejut karena bukan seperti Stanhope yang dia kenal. Lalu Turner ditugaskan oleh Stanhope untuk meminta lada dari dapur lain. Saat melintasi dinding parit yang belum diperbaiki, dia hampir saja mati tertembak sniper Jerman. Di bunker, Stanhope menyuruh Raleigh untuk belajar dari Trotter yang akan bertugas mengawasi prajurit. Begitu mereka pergi, Stanhope langsung mengambil milas dan meminumnya. Lalu kita diperlihatkan setelah Trotter bertukar shift dengan Hibbert, dia mengajarkan Raleigh cara menggunakan fire gun untuk berbagai situasi. Raleigh yang baru pertama kali turun ke garis depan begitu antusias ketika menembakkannya. Dia juga diajarkan cara menggunakan senapan mesin otomatis yang langsung mengarah ke wilayah musuh. Sedangkan di bunker, Hibbert yang baru kembali memberikan laporan kepada Stanhope sebelum mengeluh bahwa matanya sakit. Sebuah alasan yang dia buat karena takut mati di situ, sehingga dia bisa dipulangkan. Kemudian Trotter melanjutkan tur paritnya dengan membawa Raleigh ke tempat para sniper. Tempat itu adalah wilayah terluar dari parit pertahanan. Stanhope menceritakan tentang hubungan dia dan Raleigh sambil menunjukkan foto Margaret, kakaknya Raleigh, kepada Osborne. Margaret ini adalah kekasihnya Stanhope di mana dia mengaku sebagai pasukan khusus. Namun dia menjadi tidak percaya diri karena kenyataannya dia hanyalah seorang pemabuk yang mentalnya mulai lemah akibat peperangan. Stanhope tidak ingin Margaret tahu kondisinya sehingga saat Raleigh datang dia sangat gugup. Selasa 19 Maret 1918, Stanhope berpura-pura tangguh di depan pasukannya ketika mengecek kondisi mereka. Lalu Watson memberitahunya bahwa kolonel menyuruh dia menghadap. Di tempat kolonel, dia mendapat kabar kalau pasukan Jerman akan memulai serangan pada hari Kamis atau 2 hari lagi. Serangan itu tidak mungkin dibendung, sehingga markas pusat memerintahkan Stanhope dan pasukannya untuk bertahan mati-matian, karena mereka tak akan mendapat bantuan. Sementara itu, di hari pertama Raleigh bertugas sebagai perwira muda, dia masih terlihat gugup dalam menjalankan tugasnya. Sambil menemani Raleigh sarapan, Osborne bercerita kalau dia adalah mantan kepala sekolah dan pemain rugby timnas Inggris. Sombong amat. Lalu Raleigh meminta izin untuk menulis surat kepada Margaret. Sekembalinya Stanhope, dia langsung memberitahu Trotter dan Osborne apa yang akan terjadi. Selain itu, markas juga menyuruh memasang kawat berduri di kedua sisi terdepan untuk memperkuat pertahanan. Ketakutan dan mental yang melemah membuat Stanhope berhalusinasi melihat sekelompok cacing keluar dari bunker. Dan untuk mengatasinya, dia harus menenggak minuman keras. Lalu ketika Raleigh hendak mengirim suratnya, dia dihentikan oleh Stanhope yang berdalih bahwa suratnya harus dia periksa dulu. Sedangkan yang sebenarnya karena dia takut Raleigh memberitahu Margaret tentang kondisi dia yang sebenarnya. Sore harinya, Stanhope dipanggil lagi oleh kolonel. Kali ini pasukannya mendapat tugas untuk menculik 1 tentara Jerman dalam misi serangan dadakan. Tugas itu akan dilaksanakan besok sore dan kolonel menunjuk Osborne serta Raleigh yang akan memimpinnya. Kita diperlihatkan Stanhope kembali ke parit dengan perasaan bersalah ketika melihat Osborne dan Raleigh. Emosinya tambah memuncak ketika Hibbert memaksa meninggalkan parit dengan alasan dia butuh pengobatan. Karena Stanhope tahu kalau Hibbert berbohong, dia pun tak mengizinkannya. Dan memaksa Hibbert bertahan dengan melawan ketakutannya. Lalu dia pun bercerita bahwa tidak ada seorang pun di sini yang tidak takut mati. Bahkan Stanhope sendiri juga dihantui ketakutan setiap harinya. Setelah itu, Stanhope memberitahu Osborne bahwa besok dia dan Raleigh harus memimpin 10 prajurit untuk melakukan serangan ke pertahanan Jerman. Rabu 20 Maret 1918, persediaan amunisi dan makanan dari kolonel sampai di pagi hari. Stanhope dan kolonel juga mengecek lokasi yang akan diserang. Di sana, Stanhope berusaha merubah waktu serangan menjadi malam hari untuk menekan jumlah korban. Namun kolonel menolak. Karena jam 7 malam para perwira tinggi akan ada pertemuan dan makan malam. Stanhope yang mendengarnya sangat kecewa
karena para atasan seperti mengorbankan pasukannya. Osborn yang mungkin akan mati dalam penyerangan menyapa prajurit-prajuritnya. Seolah-olah itu adalah pertemuan terakhir mereka. Dia juga menulis surat untuk istri dan anak-anaknya, namun akhirnya dia bakar karena tak sanggup mengabarkannya sendiri. Begitu pula dengan ke-10 prajurit yang terpilih. Mereka begitu putus asa membayangkan bahwa hari ini bisa menjadi hari terakhir mereka. Lalu Osborn menitipkan beberapa barang pribadinya kepada Stanhope agar diberikan kepada keluarganya jika dia mati. Tapi Stanhope menolaknya dan meminta Osborn kembali dengan selamat. Akhirnya Osborn hanya meletakkan barang-barangnya di meja. Sorenya kita diperlihatkan Osborn dan Raleigh menuju sisi terdepan dengan diiringi doa dari para prajurit yang mereka lewati. Sesampainya di sana, hanya ada Stanhope dan Watson yang mengantar mereka. Raleigh yang sebelumnya sangat antusias untuk ikut berperang, mendadak mulai gugup menyadari kematian ada di depannya. Akhirnya mereka mulai meninggalkan parit diiringi kata penyemangat dari Stanhope. Di sana kita diperlihatkan kegugupan dan ketakutan Raleigh akhirnya memuncak dan membuat dia muntah. Tak lama tembakan artileri Inggris membombardir pertahanan Jerman. Di tengah kekacauan itu, Stanhope memimpin mereka untuk menerobos parit Jerman. Beberapa prajurit harus tewas akibat berondongan senapan mesin Jerman. Kemudian kita juga diperlihatkan Raleigh berhasil menculik seorang prajurit Jerman dan mereka pun bergegas kembali. Berbarengan dengan serangan balasan Jerman, Raleigh dan beberapa prajurit yang membawa tentara Jerman berhasil kembali. Namun Osborn harus tewas saat berusaha menolong prajuritnya yang terluka. Tentara Jerman yang diculik diserahkan kepada kolonel. Lalu kolonel pergi ke bunker untuk menanyakan jumlah prajurit yang gugur. Stanhope yang sedang meratapi kematian Osborn hanya menanggapinya dengan sinis. Kolonel juga memuji kinerja Raleigh, tapi Raleigh juga tak menanggapinya karena masih shock atas kematian Osborn. Begitu pula ketika kolonel meninggalkan parit, para prajurit hanya memandang sinis kepadanya. Malamnya emosi Stanhope memuncak. Ketika mereka sedang berduka, Hubert malah mabuk dan membicarakan wanita. Lalu dia membenahi barang-barang Osborn untuk dia kirimkan ke keluarganya. Ketika Raleigh kembali, dia menyuruhnya untuk menghabiskan makanannya. Namun karena Raleigh tak berselera, Stanhope pun marah-marah. The one man I can trust! The one man! Bukan karena sikap Raleigh, tapi karena dirinya sendiri yang tak mampu melindungi prajurit-prajuritnya. Dia juga malu dirinya yang seperti ini dilihat oleh Raleigh, adik dari wanita yang dicintainya. Kamis 21 Maret 1918. Kawat berduri sudah terpasang di kedua sisi terluar. Semua orang di parit bersiap untuk menghadapi serangan Jerman, tak terkecuali para petugas dapur. Setelah memastikan semua orang di bunker keluar, Stanhope juga keluar untuk bergabung bersama para prajuritnya. Pagi itu, ketika matahari belum bersinar, Stanhope dan pasukannya sudah dilanda kecemasan, menunggu nasib mereka. Begitu matahari mulai naik, serangan sporadis Jerman akhirnya dimulai. Kecemasan sudah berubah menjadi ketakutan. Dengan datangnya tembakan-tembakan artileri Jerman yang tiada henti. Lalu kita diperlihatkan Raleigh mengalami cedera parah di punggungnya dan Stanhope langsung membawanya ke dalam bunker. Di dalam bunker, Raleigh masih berusaha bersikap kuat, sementara Stanhope sangat khawatir. Akhirnya Raleigh mulai merasa tubuhnya kedinginan. Dan saat Stanhope menyelimutinya, Raleigh telah tiada. Stanhope sangat sedih melihat Raleigh yang masih sangat muda mati di depannya. Lalu saat dia hendak kembali ke parit, sebuah ledakan menghantamnya.
Begitu dia keluar, serangan Jerman masih berlangsung. Dan mayat-mayat pasukannya sudah berserakan. Sedangkan dia hanya bisa pasrah meratapinya. Jumat 22 Maret 1918. Kita diperlihatkan tukang pos mengantarkan surat Raleigh kepada Margaret. Di surat itu Raleigh memberitahunya bahwa dia akhirnya bertemu dengan Stanhope, seorang pemimpin yang sangat dihormati pasukannya. Sementara itu di Parit, beberapa tentara Jerman sedang menyisirnya, di mana tak ada seorang pun yang selamat. Tamat. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan ora? Bro Bre, itu tombol merah udah jadi abu-abu belum? Terima kasih sudah mau menonton video ini, Bro Bre. Sampai ketemu di video selanjutnya ya, Bro Bre.